Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan, ya. Malam hari ini kita bersyukur kita sama-sama bisa men-sharingkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan malam ini sangat-sangat luar biasa, ya, karena ini memang hal yang paling penting yang harus kita kerjakan hari-hari ini, ya. Nah, tema kita apa malam ini? Nah, tema kita adalah ayo berdoa untuk 3 pokok doa penting ini, ya.
Nah, jadi fokusnya adalah berdoa, ya. Nah, bagaimana di sini doa itu sudah tidak asing ya di tengah-tengah kita, karena kita tahu bahwa berdoa itu adalah nafas hidup orang Kristen, ya, komunikasi kita dengan Tuhan, ya, itulah doa, ya. Kita lihat dulu dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17, ya. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang doa, ya. Saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, ya. Singkat tapi maknanya itu dalam dan ini penting banget gitu kan ya. Tuhan bilang di sini dalam firman-Nya tetaplah berdoa, ya. Apapun yang terjadi tetaplah berdoa. Ini seakan-akan tuh kayak yang meneguhkan gitu kan ya. Yuk tetap berdoa, ya. Bahkan di atasnya juga dikatakan bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa, ya. Nah, doa ini penting sekali karena dengan doa itu menghubungkan kita secara langsung dengan Tuhan, ya. Kalau kita ingat dulu di perjanjian lama kita baca ya bahwa bangsa Israel ketika mau ngobrol sama Tuhan atau minta ampun sama Tuhan harus lewat seorang imam, ya. Tidak langsung, tidak bisa langsung. Nah, sedangkan hari-hari ini karena kasih karunia Tuhan, karena pengorbanan Yesus Kristus, kita dilayakkan untuk langsung ngobrol sama Tuhan lewat doa, ya. Jadi penting banget untuk kita melakukan firman Tuhan ini, ya. Ya, semua firman harus kita lakukan dan ini juga penting gitu kan ya. Tetaplah berdoa, tetaplah bangun hubungan dengan Tuhan, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Nah, doa juga di sini berkaitan dengan tadi ya, hubungan. Ya, jadi di masa pandemi seperti ini, mari kita bangun hubungan yang lebih kuat lagi sama Tuhan dengan berdoa, ya. Karena lewat doa, itulah satu-satunya komunikasi langsung kita sama Tuhan, ya. Ya, dalam doa juga kan ada pujian, ada penyembahan, ya, ada mazmur gitu kan ya. Nah, dalam doa ada tadi dibilang ada pujian, ya, ada pengagungan kita sama Tuhan, ada deklarasi kita, ya, ada klaim janji-janji Tuhan, dan ada permohonan. Nah, dalam permohonan ini ada permohonan kita secara pribadi, ya, untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar 3 pokok doa yang penting hari-hari ini, ya, yang seharusnya ada dalam setiap doa kita, ya. Yang pertama adalah berdoa untuk negara kita Indonesia, ya. Kerinduan Tuhan supaya kita ikut terlibat dalam pusat kegerakan Tuhan, ya. Hari-hari ini mungkin memang kita tidak mengerti tentang situasi pandemi seperti ini, ya. Tapi Tuhan minta kita untuk tetap berdoa, ya. Nah, saudara, saya diingatkan dengan ayat dalam Pengkhotbah bahwa segala sesuatu di dunia ini tuh dibilang kesia-siaan gitu kan ya. Bahkan tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Kita buka yuk di Pengkhotbah 3, ya. Pengkhotbah 3 ayat 11, ya. Saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, manusia nggak ngerti tentang pandemi yang terjadi hari-hari ini. Tapi ada satu cara supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan apa, melalui Roh Kudusnya, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus dengan doa, ya. Mari hari-hari ini kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita, ya. Karena apa? Karena dalam Yeremia 29 ayat 7, kita buka dulu.
Yeremia 29 ayat 7. Ya. Yeremia 29 ayat 7. Saya bacakan di sini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, jadi mari kita doakan bangsa kita, karena kesejahteraan bangsa kita itu kesejahteraan kita. Ketika perekonomiannya Tuhan berkati, ya, ketika Tuhan pulihkan, ya, kesehatan bangsa kita semuanya, kita pun terberkati, ya. Nah, di sini tapi berdoa untuk bangsa dan negara itu nggak mudah, ya. Kenapa? Karena kita perlu minta hati yang mengasihi bangsa ini, ya. Nggak mungkin seseorang bisa mendoakan dengan sungguh-sungguh orang lain, ya simpelnya orang lain, ketika dia tidak memiliki hati yang mengasihi orang itu, ya. Nah, makanya hari ini mari kita minta biar belas kasihan Tuhan, hatinya Tuhan untuk bangsa ini kita miliki, supaya ketika kita berdoa, kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa ini, ya, pemulihan atas bangsa ini, berkat Tuhan atas bangsa ini. Nah, di sini mari kita berdoa supaya bangsa kita kembali kepada Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya. Karena tadi kan dibilang, mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa kita. Nah, bagaimana supaya bangsa kita sejahtera? Ketika mereka memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ketika mereka berbalik sama Tuhan, ya, bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Karena di dalam Yesaya 48 ayat 18, ya, kita buka Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, jadi mari kita doakan bangsa kita, masyarakatnya, semuanya untuk memperhatikan perintah Tuhan. Ya, bahkan mari kita doakan agar ada roh ketaatan atas masyarakat bangsa kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ya. Supaya dalam ketaatan mereka pada pemerintah, ya, berarti mereka melakukan firman Tuhan dong, ya. Firman Tuhan bilang taatlah sama pemerintah, ya. Ketika masyarakat kita taat, berarti mereka pun melakukan firman Tuhan. Ya, mari kita minta supaya ada roh ketertiban atas bangsa kita. Mari kita doakan keamanannya, perekonomiannya, pendidikannya, ya, anak-anak mudanya, orang tua, dewasa, semuanya. Ya, minta hatinya Tuhan, ya. Supaya ada hati yang mengasihi atas bangsa kita, atas Indonesia. Ya, saudaraku. Nah, jadi itu yang pertama, kita berdoa untuk negara kita Indonesia, ya. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan, ya. Kita lihat di 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14, ya. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, mari kita berdoa untuk pertobatan, ya, pertobatan bangsa kita, ya. Kita minta supaya seluruh masyarakat Indonesia, bangsa kita, datang sama Tuhan, ya, merendahkan diri, ya, berdoa mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalannya
yang jahat kembali sama Tuhan. Ya. Karena di sini dalam firman ayat 13 ini dikatakan, bila mana Tuhan menutup langit, ya, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Itu berbicara tentang apa? Perekonomian bangsa kita, gitu kan. Ketika perekonomian bangsa kita ada isu-isu mengalami resesi, ya, atau di sini dibilang melepaskan penyakit sampar, ya, COVID-19 ini, ya, corona gitu, virus corona, ya, yang ya saya jujur ya, waktu awal-awal Februari itu, ketika awal mendengar virus ini tuh, ketika sebelum masuk ke Indonesia ya hanya mengawang-awang gitu kan. Tapi ketika masuk ternyata wow, mematikan gitu kan ya. Banyak orang yang meninggal gitu karena hal itu ya. Bahkan perekonomian bangsa kita terancam resesi. Tapi mari, ini janji Tuhan. Ya, ketika Tuhan izinkan gitu kan, langit tertutup, tidak ada hujan, ya. Belalang memakan habis hasil bumi. Terus Tuhan melepaskan, mengizinkan penyakit sampar, ya, ada atas bangsa kita, ya. Tetaplah bersyukur, karena Tuhan kasih jalannya apa? Tuhan bilang ketika umatnya datang sama Tuhan, merendahkan diri, ya, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, ya, kejar Tuhan, ya. Hari-hari ini khususnya kita, orang-orang yang udah percaya sama Tuhan, mari kita kejar Tuhan lebih dalam lagi, ya. Yang asalnya levelnya segini, yuk kita kejar up lagi gitu, up terus gitu. Karena kita percaya bahwa Tuhan izinkan semua ini terjadi tuh bukan mendatangkan keburukan buat kita, tapi mendatangkan kebaikan, ya. Kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang bukakan akses untuk pemberitaan tentang Injil ke seluruh bangsa, ke seluruh negeri malah. Ya, lewat apa? Lewat cara online. Sekarang banyak penginjilan cara online. Ya, saudara-saudara. Bersyukur gitu. Tak terbatas ruang dan waktu. Nah, sehingga kita pun bisa memberitakan tentang Yesus secara online. Ya, seperti ini. Lewat YouTube, video YouTube gitu kan ya. Atau ada Instagram, WhatsApp gitu kan ya. Dan lain-lain. Bersyukurlah. Nah, dan bagian kita hari-hari ini adalah berdoa untuk pertobatan bangsa kita, ya. Bahkan kita pun cek diri kita, kehidupan orang sekeliling kita. Mari kita merendahkan diri kita. Kita cari wajah Tuhan sungguh-sungguh, dan kita berbalik dari setiap perbuatan-perbuatan yang gak berkenan, dan fokus kita sama Tuhan, ya. Kita percaya bahwa kuasa doa itu luar biasa, saudara, sangat luar biasa. Dan Tuhan gak pernah membiarkan doa-doa kita berlalu begitu saja. Tuhan pasti akan jawab sesuai dengan waktunya. Amin. Oke. Nah, itu yang kedua. Berdoa untuk pertobatan. Ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Ya. Luar biasa ya. Sangat-sangat bersemangat kita tentang ini ya. Karena luar biasa cara Tuhan gitu ya, yang tadi saya bilang bahwa sekarang penginjilan saja sudah lewat online, ya, dan itu tak terbatas ruang dan waktu. Kapan aja orang bisa ngulangin nonton YouTube dalam ibadah kul juga kan, bisa diulang, bisa di-share ke saudara-saudari kita, ya. Itu yang bisa kita lakukan, kita share gitu kan kabar sukacita ini, ya. Kita lihat yuk di Kisah Rasul 1 ayat 14. Ya, bagaimana sikap murid ketika mereka menantikan penuaian jiwa, ya, ketika mereka menantikan janji Tuhan tergenapi. Kisah Rasul 1 ayat 14 saya bacakan. Jadi ini ceritanya ketika Yesus sudah terangkat ke sorga. Lalu ayat 14-nya bilang, murid-murid Tuhan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan beserta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus, ya. Jadi ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan kasih janji tuh kan,
Dibilang, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, ketika mereka menantikan janji Tuhan, mereka tuh nggak diem. Mereka nggak, oh ya Tuhan janji seperti itu, ya udahlah, nggak. Tapi murid-murid Tuhan berkumpul di sini bersama-sama, bertekun dengan sehati, ya, berdoa bersama-sama. Ya, jadi yang dilakukan adalah berdoa. Berdoa untuk janji Tuhan. Lalu kita coba lihat di Kisah Rasul 2 ayat 1-nya ya. Pentakosta judulnya. Nah, ketika mereka bertekun, berdoa, nah, terus di ayat 1, pasal 2 ayat 1 dibilang, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, singkat cerita, mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu orang ada yang nyebut, wah mereka mabuk dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu ceritanya seperti itu. Terus kalian nanti kita saudara-saudari bisa baca ya pasal 2 ini. Nah, di sini saya ajak ke pasal 14 ya. Kita lihat pasal 14 ayat 14. Khotbah Petrus. Ketika murid-muridnya Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus ya, penuh Roh Kudus. Di sini Petrus bangkit lalu berdiri, ayat 14 ya, dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Nah, terus dijelasin lah ya, dibilang bahwa orang-orang ini tuh nggak mabuk gitu ya, karena masih pagi gitu. Kenapa mereka mabuk pagi-pagi gitu kan ya? Nah, terus di sini, nah lalu setelah itu Petrus menceritakan gitu kan ya, menceritakan tentang firman Tuhan, tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel ya, bahwa akhir-hari ayat 17 akan terjadi pada akhir hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Nah, dan Petrus beritakan tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Apa dampaknya kita lihat ayat 38. Oh ya, 38 Petrus masih bilang gini. Ketika orang-orang itu mendengar khotbah Petrus, lalu orang itu di ayat 37 tuh mereka menangis, mereka terharu gitu kan ya. Terus mereka bilang, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu Petrus menjawab ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, dibilang gitu. Nah, ini dampaknya di ayat 41. Ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan di sini dibilang bertambah, berarti sebelumnya udah ada ya. Terus bertambah 3.000 jiwa. Luar biasa ya. Petrus yang asalnya yang menyangkal Yesus padahal 3 kali. Tapi di sini ketika dia dipenuhi Roh Kudus, Tuhan sendiri yang memberikan dia keberanian untuk memberitakan tentang Yesus, dan ini bukan karena kata-kata Petrus saja, enggak, tapi saya percaya bahwa ini adalah pengurapan daripada Roh Allah sendiri. Ketika dia memberitakan Injil, Tuhan bekerja dan Tuhan buat banyak orang-orang berbalik sama dia, ya. Nah, makanya hari ini mari kita berdoa, kita bertekun sehati berdoa, meskipun kita berbeda tempat, meskipun kita tidak bisa bersama-sama secara fisik, tapi mari roh kita menyatu, roh kita unity ya, dalam Kristus kita berdoa ya, untuk penuhin jiwa yang besar ini. Nah, jangan mau ketinggalan, jangan hanya nonton aja nanti, wah iya penuaiannya besar, tapi kita tidak terlibat di dalamnya. Mari terlibatlah lewat doa. Nah, ketika kita berdoa, ketika kita memohon sama Tuhan tentang penuaian jiwa besar-besaran terjadi,
Ya, jangan heran pengurapan Tuhan akan turun atas kita, ya. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita, ada hatinya Tuhan atas kita, dan kita dimampukan untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada orang lain tanpa capek, tanpa ngeluh, tanpa mikirin agenda-agenda lain ya untuk kepentingan diri sendiri, enggak. Tapi kita lakukan semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan, ya, karena Roh Allah tinggal dalam diri kita. Oke, saudara. Jadi di sini mari janganlah berhenti berdoa, ya. Janganlah lelah untuk berdoa, ya. Percaya Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap doa kita, ya. Hari ini mungkin memang kita terbatas untuk bergerak secara fisik, ya, ketemu orang gitu ya, harus ada jarak gitu dan sebagainya. Tapi melalui doa tidak terbatas ya, saudaraku. Doa tidak terbatas. Jadi kita bisa mendoakan saudara kita yang ada di mana gitu kan ya. Kita teringat siapa, kita bisa doakan mereka, ya. Mari kita berdoa buat bangsa kita Indonesia. Kita berdoa untuk pertobatan bangsa kita, dan yang terakhir kita berdoa untuk penuaian jiwa. Mari ikut dalam pusat kegerakannya Allah hari-hari ini. Jangan mau ketinggalan, jangan hanya jadi penonton, ya. Karena penonton pada akhirnya tidak dapat hadiah. Cuman kayak surak aja, oh ya, senang gitu. Senang aja udah. Tapi tidak dapatkan hadiah, upahnya. Tapi setiap kita, ketika kita masuk dalam kegerakan Allah, upah kita siapa? Yesus sendiri, ya. Menjadi bagian kita yang terbaik. Oke, saudaraku, mari kita punya komitmen setiap harinya dalam doa syafaat kita. Mari kita masukkan gitu ya, pokok doa ini buat bangsa, buat pertobatan bangsa kita, dan buat penuaian jiwa-jiwa, ya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, ya, yang hari ini mungkin mustahil terjadi atas bangsa kita, tapi doa mengubah, ya. Doa itu mengubah, ya. Saya pernah baca satu buku tentang doa puasa, dan itu betul-betul orang yang menulisnya itu tuh, dia tuh berdoa buat bangsanya itu sampai kayak yang Tuhan, aku pengen gitu melihat pemulihan atas bangsaku gitu ya. Jadi minta bener-bener sama Tuhan, minta sampai ya kalau perlu puasa, yuk kita puasa seperti yang di himbauan pembina kita, bahwa hari-hari yuk kita berpuasa, berdoa berpuasa untuk bangsa ini. Dan percaya bangsa ini perekonomiannya masih bisa dikendalikan, ya, itu karena pertolongan Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan, ya. Bangsa kita tidak mengalami resesi seperti negara-negara lain, itu karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini kalau misalnya kita terdengar desas-desus akan ada terjadi resesi, mari minta sama Tuhan perlindungan, berdiri buat Indonesia, bahwa Tuhan pasti akan menaungi, melindungi bangsa kita, ya, seperti itu. Mari kita sama-sama berdoa, ya, karena doa kita mengubah, doa kita memberikan dampak buat orang sekeliling kita, bahkan buat bangsa kita. Amin, amin. Oke. Yuk kita langsung bisa praktekkan ya. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita untuk bangsa kita, untuk pertobatan bangsa kita, bahkan untuk penuhin jiwa-jiwa ya. Nanti kita akan bersama-sama doa syafaat juga. Nah, tapi jangan hanya ketika kita cool aja. Mari setiap hari kita naikkan doa untuk bangsa ini ya. Mungkin pertama kali sepertinya berat, tapi minta sama Tuhan hati yang mengasihi bangsa ya, karena nggak bisa kita doa tanpa hati yang mengasihi. Jadi minta sama Tuhan belas kasihan untuk bangsa Indonesia. Tuhan pasti kasih. Mari kita alami ya, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap firman yang sungguh meneguhkan kami, Tuhan. Betul Tuhan, kami perlu Engkau, Tuhan.
Kami perlu Engkau untuk bangsa ini. Kami perlu Engkau Tuhan untuk kami bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan pada setiap kami, bahkan bangsa ini, masa depan yang dengan penuh pengharapan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan yang berdaulat, bahkan ini semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami, sertai kami. Kami memberkati bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, ada hujan pertobatan atas bangsa ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas Indonesia Tuhan. Beri kami hati untuk bangsa ini Tuhan. Memberkati dari Sabang sampai Merauke. Memberkati dari Miangga sampai Pulau Rote Tuhan. Biar ada kabar-kabar tentang Injil-Mu disampaikan sampai ke ujung bumi Tuhan. Sehingga benar Tuhan, pemulihan terjadi atas negeri kami. Mari Tuhan, bila ada pertobatan Tuhan. Ada bahkan penuaian jiwa yang besar Tuhan. Cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Yang mungkin dulu terbatas, sekarang gak terbatas Tuhan, ruang dan waktu. Mari bergeraklah Tuhan. Dan kami mau ikut dalam pusat kegerakannya Tuhan. Mari Tuhan, beri kami hati-Mu Tuhan. Biar kami sama-sama Tuhan bertekun, berdoa sehati untuk bangsa kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar, bahkan memulihkan bangsa ini. Makasih Tuhan, firman-Mu Tuhan sudah disampaikan. Biarlah Tuhan setiap firman ini berakar yang kuat, tumbuh dan menghasilkan buah Tuhan. Buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi setiap hari kami bertekun, berdoa untuk bangsa kami. Berdoa untuk orang-orang sekeliling kami. Berdoa untuk setiap jiwa-jiwa Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan isi hati-Mu lebih dalam lagi atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu Tuhan. Kami mau jadi Tuhan rumah doa-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih bila saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Kul Maleber Kasih seluruhnya bersama keluarga masing-masing. Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan
pada semuanya, kekuatan yang baru, ya Tuhan. Kau juga memberikan Tuhan kecukupan semua, apa yang diperlukan semuanya Tuhan, Kau sediakan yang terbaik. Kami juga berdoa khusus untuk mamahnya Desi, ya Tuhan, dan mamahnya Meli juga, di mana keadaannya yang semakin hari semakin bertambah umurnya. Tuhan, kami juga mohon belas kasih-Mu. Kau memberkati mereka juga, terus tambah-tambahkan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, rohnya terus menyala-nyala, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan gembira, supaya mereka juga Tuhan tetap semangat. Kau memberkati mereka agar mereka meskipun sudah lanjut usia Tuhan, mereka juga boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi anak cucu mantunya, dan buat semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pengurus Maleber Kasih. Kau juga memberkati seluruh pengurusnya ya Tuhan. Siapapun mereka ya Tuhan, baik ketua, wakil, atau sekretaris, Tuhan Kau memberkati mereka. Terus Tuhan tambahkan pengurapan yang selalu baru. Tambahkan Tuhan mereka hikmat yang daripada Tuhan. Hati yang senantiasa lebih setia lagi, lebih lagi melayani Engkau. Kau memberkati, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam pelayanan mereka Tuhan, Kau pakai mereka lebih heran lagi, lebih indah lagi. Agar mereka juga terus Tuhan semakin Kau pakai, diberikan kerendahan hati untuk rela melayani lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan, rohnya terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan, Kau tahu mengenai keadaan bangsa ini, di mana semakin hari keamanan di negara kami semakin berkurang. Dengan banyaknya ya Tuhan dampak COVID-19. Banyak mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, mereka yang di PHK, mereka ya Tuhan yang mengambil segala kesempatan apapun Tuhan untuk mencari uang ya Tuhan. Sehingga banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, menghalalkan segala cara. Engkau melawat semua mereka ya Tuhan. Kau memberkati bila saat ini mereka yang mencari pekerjaan dan saat ini belum mendapatkan. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu. Engkau bukakan jalan keluar ya Tuhan. Karena Tuhan pengeluaran yang setiap bulan mereka keluarkan begitu besar, tetapi pemasukannya semakin hari semakin berkurang. Kami percaya Engkau akan mencukupkan semuanya. Kau memberkati Tuhan kesehatan mereka juga ya Bapa. Bila saat ini banyak mereka yang sakit, terutama Tuhan sakit karena virus corona, yang mungkin semakin lama semakin banyak. Bapa, kami hanya berserah kepadamu. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau melawat Tuhan semua di Indonesia, di pulau-pulau, dimanapun ya Tuhan, di mana semakin hari semakin bertambah banyak yang kena penyakit virus ini ya Tuhan. Engkau sendiri ya campur tangan. Biarlah bila kami mohon belas kasih-Mu, supaya Engkau yang memusnahkan semua virus-virus mereka yang sakit saat ini. Engkau juga yang melawat, menjamah. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kesembuhan yang luar biasa. Demikian juga sakit penyakit lainnya saat ini ya Tuhan, yang mereka orang-orang alami ya Tuhan. Kami juga serahkan semua yang sakit ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang melawat, menjamah semua dengan organ-organ tubuh yang saat ini berfungsi kurang baik. Mungkin ada yang terganggu, mungkin ada yang lemah. Tuhan, apapun ya Tuhan, segala sakit penyakit. Kami juga percaya bila
mujizat masih ada. Bila Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun. Karena itu Bapa, kami mohon belas kasih-Mu. Kau lawat ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan luar biasa. Dan oleh darah Yesus mereka mengalami kesembuhan. Kau memberkati Tuhan saat ini semuanya. Kami juga berdoa untuk keamanan di negara kami. Tuhan, dengan banyaknya orang yang kekurangan, banyak juga orang-orang yang melakukan kejahatan demi kejahatan. Sehingga semakin hari kejahatan semakin bertambah. Kami juga mohon belas kasih-Mu Tuhan, agar mereka juga Kau yang memberikan pertolongan jalan keluar, sehingga mereka bisa dengan cara Tuhan, mereka dapat kembali mempunyai penghasilan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, untuk mereka yang belum percaya kepadamu. Saat ini banyak orang ya Tuhan, mungkin dengan keadaan yang menyebabkan mereka kecewa mungkin Tuhan, sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Mungkin mereka ada yang ngambil jalan pintas, mereka mungkin meninggalkan Tuhan. Pada saat ini kami mohon belas kasih-Mu. Tuhan, mari Tuhan, Engkau kembalikan mereka kepadamu. Biarlah supaya mereka percaya, mereka bersabar. Pertolongan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Bila saat ini mereka yang menjauh daripadamu, untuk Engkau balikan kembali mereka. Bila saat ini masih banyak orang yang belum mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan belum percaya kepadamu, mari Tuhan, kami minta lawatan Tuhan yang terus Tuhan, yang dahsyat. Kau curahkanlah Tuhan hujan pertobatan bagi setiap orang yang saat ini masih melakukan dosa demi dosa. Engkau curahkan juga hujan keselamatan Tuhan bagi setiap orang yang belum percaya kepadamu. Agar semuanya boleh datang kepadamu Tuhan. Agar mereka boleh mencari Tuhan, mencari pertolongan. Dan kami percaya pertolongan hanya ada dalam tangan Tuhan saja. Karena itu Bapa, kami serahkan semua mereka Ibu yang belum percaya kepadamu, yang menjauhkan diri dari Engkau ya Tuhan, yang saat ini meninggalkan Engkau Bapa, kami juga percaya Engkau sendiri berikan pada mereka agar mereka disadarkan, agar mereka bertobat, sehingga mereka kembali kepadamu, sehingga mereka menyerahkan hidup mereka di dalam tangan-Mu. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong yang dahsyat, dan tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Engkau sanggup melakukan apapun juga. Karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila saat ini ada yang mengeraskan hati, Tuhan Kau lembutkan mereka. Bila saat ini masih menutup hatinya, Tuhan, kami juga minta Engkau bukakan pintu hati mereka, agar mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau berkati para hamba-Hamba-Mu ya Tuhan, yang terus henti-hentinya mereka, Tuhan, mendoakan Tuhan, mereka memberikan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah ya Tuhan, online, ataupun doa-doa, supaya banyak orang-orang yang tetap kuat, tetap bertahan, tetap percaya sepenuhnya kepadamu. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu. Berkati mereka ya Tuhan. Kau berkati seluruh kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya, pelayanannya, kesehatannya. Semakin lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, saat ini di mana dampak dari virus corona ini Tuhan, banyak orang juga yang percaya kepadamu. Tuhan, banyak juga orang yang mengalami Tuhan, lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga banyak orang yang percaya dan berserah kepadamu. Kami minta Tuhan, Engkau juga terus, supaya banyak jiwa-jiwa dituai, banyak penuaian jiwa-jiwa terjadi di mana-mana tempat. Bila kami melihat Tuhan di negara-negara luar, banyak orang-orang yang bertobat, banyak yang percaya kepadamu, mohon dibaptis Tuhan, baptisan banyak.
Kami percaya di Indonesia juga akan mengalami hal yang sama Tuhan, bahkan lebih lagi. Akan terjadi penuaian jiwa beribu-ribu laksa terjadi di Indonesia. Mari Tuhan kami mohon, selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan Indonesia. Biarlah Tuhan Kau bawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kau melawat semuanya, berikan kekuatan. Nyatakan kebenaran firman-Mu semakin lebih. Sehingga orang akan berlutut menyembah-Mu, minta belas kasih-Mu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga sungguh bersyukur, berterima kasih untuk semuanya. Di dalam nama kami percaya Tuhan. Kami percaya setiap doa-doa yang kami panjatkan, kami pohonkan kepadamu. Engkau sudah mendengar dan kami sudah menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, di mana ibadahku boleh berjalan baik dan lancar, walaupun melalui online Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tetap sama Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihkan Tuhan Yesus tetap sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Sebab Kau saja yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila sebentar anak-anak-Mu akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kau berkati aktivitas mereka Tuhan. Sepekan yang akan datang. Selama dalam kehidupan dan aktivitasnya. Semuanya Kau berkati Tuhan. Karena tangan Tuhan Yesus yang selalu menopang, menyertai, dan melindungi mereka Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, apapun yang mereka perbuat semuanya berhasil. Dan kami percaya Tuhan, sebelum kami berpisah, Kau telah menjadikan berkat bagi kami. Kami akan membuka hati dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Saudara selaku, ulanglah dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pembelaan, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerimanya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau